Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menunjukkan cara membuat program kalkulator sederhana yang tidak menggunakan combo box. Jadi ada program kalkulator yang menggunakan combo box, ada yang tidak. Itu yang sudah diajarkan di kelas, di lab. Jadi sekarang saya akan coba menjelaskan cara membuatnya yang tidak menggunakan combo box. Nah, ini contohnya, ini contoh program kalkulator sederhana yang tidak menggunakan combo box ya. Jadi program yang dibuat di aplikasi IntelliJ ini, jadi kita konsepnya itu akan kerja di dua halaman ya, atau dua layar. Ini ada dua. Ini nama proyeknya. Jadi di sini ada dua halaman ya. Ini halaman untuk kodenya, ini halaman untuk desain kalkulatornya, gitu. Ini halaman untuk desain kalkulatornya, form kalkulatornya. Nanti bentuk kalkulatornya bakal kayak gimana, tombolnya di mana, angkanya di input di mana, gitu. Kotak input angkanya, kotak jawabannya. Nah, di sini kode-kodenya, kode-kode hitungnya, perintah-perintahnya dibuat di sini, gitu. Nah, ya, jadi kita mulai dari awal ya. Ini kita bisa close project. Nah, kita bisa ini project ya. Jadi kita bisa buat dari paling awal aja ya, dari buat projectnya aja. Oke, untuk buat satu project di IntelliJ ini nanti kita klik new project gitu, atau klik file new gitu, new project. Jadi udah ada tampilan ini, kita klik next saja, klik next lagi. Nah, di sini kita namain project kita gitu, misalkan nama aja ya, nama biasa aja. Habis itu finish. Oke, sip, udah ada tampilannya ini. Nah, di sininya kita ke bawahin. Nah, di bagian SRC ini, di bagian SRC kita klik kanan, klik new. Habis itu klik swing UI designer, swing UI designer. Habis itu kita klik GUI form. Nah, di sini kita namain misalkan kalkulator. Oke, nah ini langsung udah diberi dua kotak gitu, dua halaman, dua layar. Satu untuk kodenya, nanti kode-kode perintahnya. Nah, di sini desain kalkulatornya. Jadi kita bakal desain kalkulatornya dulu ya. Nah, ini di JPanelnya kita beri nama dulu, kalkulator 1 misalkan ya. Nah, di sini kita untuk membuat batas-batasnya gitu, batas-batas antar tulisannya gitu. Kita mungkin bakal aktif di sini ya, JLabel sama JTextField. JLabel sama JTextField. Nah, di sini harus jago-jago gitu lah. Harus kreatif, harus kreatifnya ya. Sebenarnya serapi-rapinya lah, sebisanya kita nyusun nanti bentuk kalkulatornya mau seperti apa gitu. Oke, jadi tadi ya, jadi teman-teman bisa kayak gini. Jadi beda-beda di batas mana kita naruh JLabel. Nah, bisa kayak gitu ya. Nah, seperti itu ya. Habis itu di sini kita beri judul itunya, judul
apa sih nama kalkulatornya gitu. Misalkan karena ini enggak pakai combo box, jadi mungkin kita cuman bisa melakukan satu operasi hitung aja gitu. Kalau dengan combo box kan kita bisa banyak operasi hitung gitu, banyak operasi hitung yang dilakuin oleh satu program kalkulator. Karena nggak menggunakan combo box ya, jadi mungkin kita bisa satu operasi hitung doang. Jadi misalkan ini judulnya hitung luas segitiga, misalkan hitung luas segitiga. Untuk tulisannya ini bisa diketengahin ya. Di sini ada horizontal align, leftnya kita ganti center atau right gitu ya. Fill ini seperti apa ya? Kita taruh di center. Kayak kita bisa besarkan juga ya, kita bisa besarkan, ganti hurufnya juga bisa lewat ada tulisan font di sini. Di sini ini di bagian font kita bisa edit nih, kita klik foldernya. Nah, ini di checklist aja semuanya. Nah, di ukurannya kita bisa ganti, tekan 28, kita tebalin. Habis itu misalkan ini fontnya fontnya ya, misalkan ini kaligrafi ya. Habis itu ini juga bisa kita ganti juga ya. Ini kan untuk karena luas segitiga ya, jadi itu kan yang dibutuhkan ada 4 variabel gitu, 4 kotak ya. Kotak besar alas segitiganya, sama besar tinggi segitiganya, sama jawaban itunya, luasnya, angka luasnya. Jadi ada 3 kotak angkanya gitu. Di sini besar alas, misalkan alas. Oke, klik 2 kali ya. Alasnya berapa? Nah, di sini nanti tinggi segitiganya berapa gitu ya. Nah, habis itu di satu kotak lagi ya, satu kotak lagi untuk sini luas. Oke, ini bisa kita pindah posisinya ke mana ya? Ini line, misalkan line kanan ya. Oke, harus diklik dulu ya, tulisannya diklik dulu ke kanan. Oke, sip. Nah, sekarang kita ini untuk udah labelnya ya, G-label. Kita udah ada label alas, tinggi sama luasnya. Kita siapin kotaknya sekarang. Kotak untuk input angka sama hasil hitungannya. Nah, itu pakai ini text field, J text field. Nah, langsung aja di sebelah alasnya ya, kita klik gitu. Habis itu di sininya juga bisa tinggi di sini. Oke, jadi hasilnya kurang rapi, tapi nggak apa-apa, nanti bisa lihat nanti diatur ya. Oke, satu lagi luas. Oke. Nah, di sini kan tingginya kurang rapi ya. Di sini kita bisa hapus aja dulu tingginya. Nah, tingginya udah bisa kita hapus. Habis itu kita buat lagi di sini. Jadi sejajar kan. Nah, kita rapin ke kanan. Habis itu klik 2 kali. Kata labelnya kita ganti tinggi. Ya, jadi habis itu sekarang yang ini kan alas, tinggi, luas. Nah, khusus yang untuk luas itu karena tidak bukan kotak untuk input angka, jadi editable-nya bagian ini, editable-nya
kita tidak perlu checklist ya. Jadi tidak perlu dicentang bagian. Jadi tidak perlu di editable nih. Khusus untuk kotak yang bakal nunjukin hasil hitungannya. Gitu. Nah, sekarang udah oh ya. Nah, sekarang tiap kotak ini, 3 kotak ini usahain kita beri nama yang baru ya, supaya gampang dihafal gitu. Nah, jadi text field ini nih, nama fieldnya ya, nama kotak ini. Usahain kita beri nama baru, misalnya TF text field ya, TF text field. Boleh nama apa aja sih, tapi usahain yang mudah kita hafal ya. Text field alas. Ini juga kita ganti namanya. Text field TF tinggi. Ini TF luas. TF luas. Jadi tinggal diklik aja ya. Tinggal klik aja gitu, klik 2 kali, ganti namanya apa. Gitu, TF luas. Nah, supaya apa fungsinya itu untuk kita pakai di ini, di halaman ini. Di halaman codingnya ini. Jadi nama-nama kotak ini nanti supaya bisa kita hubungkan dengan kode apa nama-nama variabel yang kita ketik di sini gitu. Oke, jadi nama-nama kotaknya udah siap. Nah, sekarang satu lagi kita siapin tombolnya. Jadi yang diajari itu kita siapkan 3 tombol aja ya. Oke, kita siapin 3 tombol lewat ini ya, opsi ini apa, fitur ini nih, J button. Klik J button, klik di sini. Oke, ini tombol kedua, klik J button lagi, kita siapin tombol ketiganya. Oke, wah, nggak bisa di samping sini. Oke, udah di bawah aja. Oh, bisa. Oke, sip. Nah, sip. Kita udah punya 3 button ya. Kita udah punya 3 button. Nah, kita buttonnya, tombolnya gitu bisa kita ganti nama aja. Langsung kita ganti nama. Misalkan ini namanya tombol untuk menghitung hasilnya gitu. Misalkan kayak tombol sama dengan gitu. Kita ganti nama hitung. Nah, ini misalkan tombol untuk clear gitu, kayak di kalkulator kan ada huruf C, tombol C gitu. Jadi semua angka-angkanya jadi nol semua kotaknya. 3 kotak ini jadi nol semua gitu. Misal kita apa ya, kita namain tombolnya tombol batal gitu. Nah, di sini kita pakai tombol keluar aplikasi kalkulatornya, keluar gitu. Ya. Nah, sip. Nah, udah semuanya. Ini juga bisa kita ganti ya. Kita bisa ganti nama buttonnya, maksudnya apa, nama variabel buttonnya dari form ini. Tapi nggak diganti juga nggak apa-apa. Yang penting ini, yang penting kotak ini, 3 kotak ini. Oke, jadi caranya bagaimana? Sekarang kita klik kanan. Jadi untuk mulai codingan kita dari ini, mulainya dari 3 tombol ini, dari tombol yang kita siapin ini kita mulai codingannya. Jadi caranya klik kanan, create listener nih. Create listener atau klik Ctrl O ya. Ingat dari tombolnya dulu, klik kanan, create listener, action listener yang paling atas ya, action listener. Kita klik OK. Nah, di sini kita langsung siap buat kodenya ya. Sama kayak program, bahasa program yang lain ya, sama kayak Pascal, sama kayak bahasa C++. Jadi kita di sini siapin dulu tipe datanya, misalkan double atau apa, integer atau float ya. Ini kita pakai, saya di sini pakainya double ya, karena bisa aja nanti akan hasilnya koma-koma ya. Double sama float kan untuk yang angka yang serba desimal ya. Jadi kita pakai double ya, huruf kecil ya doublenya.
Nah, di sini kita masukin variabelnya, kan ada 3 ya, 3 variabel yang dipakai untuk menghitung segitiga ya. Kita alas, tinggi, sama luas, titik koma. Nah, sip. Udah siap 3 variabelnya. Nah, 3 variabel ini untuk kecuali yang luasnya. Luas nanti kalau udah rumus baru kita pakai luas, kita setting yang luasnya. Kita setting yang alas sama tinggi ini dulu. Alas kita tempelin gitu istilahnya, tempelin ke variabel yang ini. Ini kan variabel alas sama tinggi ya. Nah, kita tempelin nih. Oke, nah caranya kita ketik alasnya dulu sama dengan, habis itu kita ketik double ya, double. Jadi enaknya pakai IntelliJ itu jadi langsung ada opsinya gitu, jadi kita bisa nggak perlu lama-lama ngetik. Titik parse double ya, parse double. Habis itu nah sekarang kita masukin nih nama ininya, kita ketik tf. Nah, ada pilihannya kan, langsung ada pilihannya. Kita pilih karena ini alas, tf alas. Titik get text. Nah, tuh, langsung ngerti. Jadi kita langsung pilih get text. Nah, enter aja get text. Nah, situ titik koma. Titik koma. Titik koma. Oke, sip. Nah, sekarang itu yang alas, sekarang yang tinggi. Tinggi sama kayak atas ya. Double enter titik parse double enter, langsung aja tf tinggi ya. Kita bisa pakai ini ya, tanda panah di keyboard ya, biar cepet gitu, nggak usah pakai mouse juga nggak apa-apa. Atas bawah ya, tf tinggi. Habis itu get text ya, tuh titik koma lagi. Oke, sip. Nah, habis itu kita udah tempelin ya, ibaratnya kita nyambungin ini variabel rumus yang bakal dipakai hitung-hitungannya sama variabel yang dipakai di ini tadi, di form tadi kita udah tempelin sama ini ya. Nah, sekarang kita tinggal buat rumusnya. Nah, rumus luas segitiga kan itu sama dengan ya, alas dikali tinggi dibagi 2 titik koma ya. Nah, untuk hitungnya itu kita bisa tingginya dibagi 2 dulu nanti dikali alas, itu boleh kayak gitu, atau alasnya dikali tinggi dulu nanti dibagi 2, itu juga boleh. Nanti jawabannya sama aja kok ya, angkanya berapa aja boleh. Tinggi dibagi 2 dulu, boleh alas dibagi 2 dulu nanti baru dikali, boleh dikali dulu nanti baru terakhir dibagi 2. Itu nanti jawabannya sama aja ya. Itu apa, rumus luas segitiga. Sama kayak rumus luas bangun layang-layang sama bangun belah ketupat ya, sama aja. Diagonal 1 diagonal 2 bagi 2, sama aja kayak segitiga, rumus luas segitiga. Habis itu rumus luasnya sudah. Nah, sekarang baru kita tempelin yang hasilnya ini, yang variabel luas ini kita tempelin dengan variabel luas yang dipakai di form kalkulatornya. Jadi caranya itu kita ketik dulu. Kalau ini kan variabel codingannya dulu ya. Nah, kalau yang untuk jawaban luas ini kita pakai variabel formnya dulu. Jadi tf luas dulu, bukan luas ya. TF luas dulu. Habis itu kita titik set text. Nah, setelah itu di dalam kurungnya kita ketik string. Langsung ada pilihannya ya, huruf S besar ya. S besar tuh langsung ketebak sama
sama aplikasinya bakal ngetik string, kita enter aja string, habis itu kita titik, masukkan titik, habis itu kita ketik value of ya, value of value of baru nama nama ininya, nama variabel di codingannya, luas. Sip. Nah, itu dia. Jadi begini. Nah, dari sini ini rumusnya udah selesai ya. Rumusnya udah selesai. Untuk rumus yang ini sudah selesai. Nah, sekarang ini untuk tombol hitung ya. Ini untuk tombol hitung button. Untuk tombol hitung udah selesai sampai di sini ya. Tinggal dua tombol lagi. Caranya sama ya, cara mulainya. Misalkan kita tombol keluar. Tadi kan caranya sama ya. Klik kanan tombol keluar, create listener, action listener. Oke. Nah, di sini. Karena untuk tombol keluar ya, untuk tombol keluar langsung aja huruf S besar, sistem ya, sistem titik exit. Nah, sistem titik exit. Nah, di dalam kurung ini kita ketik apa? Kita langsung ketik aja angka 0. Oke, sip. Nah, ini udah selesai. Oke. Misalkan pengen kita coba gitu kalkulatornya jadi atau enggak ya, apa bisa berfungsi atau enggak, jangan coba dari sini ya, soalnya ini khusus form doang. Jadi misalkan kita di bagian form klik kanan, kita klik preview gitu, tapi di bagian form ya, di bagian form bukan di bagian coding Javanya. Nah, nanti ini tampilannya kalkulatornya kayak gini nih. Misalnya kita masukkan ya alasnya misalnya 12, tingginya 10, berarti nanti kan jawabannya kan 60 ya. Kita ketik hitung. Tuh. Kenapa jawaban luasnya nggak muncul? Padahal kan codingannya udah dibuat ya. Itu karena kita pakai preview, bukan pakai programnya beneran gitu, bukan pakai programnya beneran. Nah, tapi kalau dari bagian programnya gitu, dari bagian codingannya, nah ini ada bagian yang belum beres. Nah, tuh kita bisa lihat tuh bagian run-nya tuh masih abu-abu. Itu kenapa? Karena ini kepala kodenya belum ada PSVM. Nah, sekarang bagaimana cara munculin PSVM-nya? Oke, cara munculin PSVM-nya kita klik kode. Habis itu kita klik generate. Pilihannya alt insert ya. Generate. Kita langsung klik form main. Form main. Tanda kurung ini yang paling bawah ini. Kita klik. Nah, ini dia. PSVM. Public Static Void Main. Nah, ini kepala kodenya. Kalau nggak ada ini, tadi pilihan opsi run-nya kan abu-abu ya. Tapi kalau udah ada ini tuh, ada ini opsi run. Tuh. Masih abu-abu. Oke, jadi misalnya kita pengen ngecek, kita klik aja run. Nah, jadi kita bandingin ya sama yang di preview tadi. Preview tadi kan nggak muncul jawaban luasnya. Nah, sekarang kita coba. Misalkan alas 10, 12, nanti kan jawabannya 60 ya. Jawabannya 60. Nah, tuh dia. Jawabannya 60. Ini ada koma 0 ini karena kita pakai tipe data double ya. Tipe data double makanya ada koma 0. Gitu. Jadi, misalkan ini kita ganti 7. Oh. Misalkan ini 5. Tuh ya.
komanya dapat. Nah, misalnya kita klik batal. Nah, kenapa nggak berfungsi tombol batalnya? Karena belum di coding tadi ya. Yang baru di coding itu baru tombol hitung sama tombol keluar. Nah, kita cek nih tombol keluar. Nah, tuh berfungsi ya. Nah, sekarang kita kita setting satu tombol lagi ya. Nah, tombol hitung udah, tombol keluar udah, tinggal satu tombol lagi, tombol batal ya. Caranya sama, klik kanan, create listener, action listener, klik OK. Nah, sekarang kita buat yang tombol batal. Nah, caranya kayak gimana? Hampir sama kayak yang ini. Yang ini ya, hampir sama kayak waktu kita buat ini, TF luas. Jadi semua variabel semua variabel form itu usahain isinya 0 gitu. Nanti semua variabel form TF luas, habis itu TF apa lagi? TF. Oke. Kalau nggak muncul kayaknya nunggu ini selesai dulu. TF luas, select text itu kosongin. Jadi nanti TF luasnya jadi kosong, maksudnya kotak luas jadi kosong. Habis itu kotak tinggi juga kita set text jadi kosong. Petik 2 ini nggak ada isinya apa-apa ya, berarti kosong. Nanti TF alas juga jadi kosong gitu. Sip, selesai. Nah, kita tes lagi, run. Oke, misalkan ini 10 tingginya, ini bisa pakai tab ya, kita bisa pakai tab 10 tingginya 8, berikan nanti jawabannya 40 ya, jawabannya 40. Soalnya 8 dibagi 2 4 dikali 10 40, atau 10 bagi 2 5 kali 8 40. Nah, sekarang kita batalin, kita kosongin lagi 3 kotak ini semuanya. Nah, tuh berfungsi ya. Jadi 3 tombol ini udah berfungsi. Nah, sekian videonya. Jadi tinggal dilatih lagi aja ya. Mungkin saya kasih kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu, pertama, waktu kita dari sini ya, swing UI design, kita klik GUI form, itu langsung aplikasi IntelliJ-nya nyiapin 2 kotak nih, 2 halaman. Satu untuk form, satu untuk coding. Kalau yang untuk form ini kita ngedesain, kita nyiapin form kalkulatornya mau kayak gimana. Kita mau buat rumus apa, misalkan luas segitiga atau luas bola ketupat atau luas trapesium ya kan, kita siapin di sini. Nyiapin berapa kotak yang bakal dipakai untuk inputin angkanya. Kan ada angka alas, angka tinggi kalau untuk luas segitiga ya, sama jawabannya. Angka jawaban nggak perlu di editable ya, angka jawaban doang. Habis itu kita siapin ininya, kita namain, ganti namanya ya, text fieldnya kita ganti nama, misalkan alas TF alas, tinggi TF tinggi misalkan. Sudah semuanya diganti nama, kita siapin tombolnya. Di kalkulatornya kita pengen naruh berapa tombol ya, yang pastinya ada tombol hitungnya ya, pastinya ada tombol hitungnya untuk menjalankan operasi hitungnya ya. Nah, dari tombol itu, dari tombol hitung, dari tombol-tombol yang kita siapin itu, baru kita buat codingan perintahnya gitu, lewat create listener. Nah, habis itu di sini ya, di sini kita hubungkan angka-angka variabel-variabel yang ingin kita input ya. Jadi variabel coding kita hubungkan dengan variabel dengan nama nama kotak ini, variabel kotak ini atau nama kotak ini kita hubungin di sini, double pas double. Habis itu yang jawabannya juga. Nah, habis itu jangan lupa nanti codingannya
itu diberi kepala coding ya, public static void-nya. Ibaratnya kayak IOStream gitu di bahasa C gitu kan, kayak IOStream gitu. Jadi PSVM, kita siapin PSVM-nya, kita klik kode generate ya, kode generate. Habis itu form main, maksudnya kita buat form mainnya. Nanti dapat PSVM-nya, habis itu kita ketik kodenya, habis itu selesai, kita run. Oke, jadi sampai situ aja video cara buat aplikasi kalkulator sederhana ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.